Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Sukini, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Izinkan saya untuk memperkenalkan Ibu Lanjar Palupi yang saat ini berperan sebagai fasilitator dalam program calon guru penggerak angkatan 11 dan Ibu Asafia Nurul Saadah sebagai pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 11. Di video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan menurut hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan merupakan proses yang tidak hanya bertujuan untuk transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan kepribadian yang utuh. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas fokus pada penguasaan materi saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Saya juga percaya bahwa penguasaan teori dan konsep adalah hal yang paling penting dalam proses belajar mengajar, sehingga praktik dan aplikasi teori dianggap kurang penting dibandingkan dengan penguasaan pengetahuan teoritis. Saya juga percaya bahwa keberhasilan seorang murid diukur terutama melalui hasil ujian dan tes tertulis. Ujian dianggap sebagai alat utama untuk mengevaluasi sejauh mana murid memahami materi yang diajarkan. Biasanya saya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja, misalnya saat mereka mengerjakan soal-soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka dinyatakan bahwa pembelajaran yang saya lakukan sudah berhasil. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya terpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya saya tidak memikirkan apakah murid sudah benar-benar paham dengan apa yang saya ajarkan atau tidak, karena saya hanya berfokus pada penyampaian materi. Biasanya, saya hanya meminta murid untuk menghafalkan rumus-rumus tanpa membimbing murid untuk menemukan rumus tersebut. Dengan hal ini, saya selalu merasa gagal dan juga mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran holistik. Sebelumnya saya lebih fokus pada transfer pengetahuan secara teori. Namun, sekarang saya menyadari pentingnya pendekatan holistik yang mencakup pengembangan aspek fisik, mental, dan spiritual murid. Saya mulai mengintegrasikan kegiatan yang mendukung keseimbangan perkembangan murid secara menyeluruh, seperti kegiatan fisik, diskusi emosional, dan aktivitas spiritual atau moral. Saya juga mulai memfasilitasi pembelajaran yang lebih aktif dan inklusif, di mana murid lebih banyak berpartisipasi dan berinteraksi. Saya mendorong pembelajaran kolaboratif dan diskusi kelompok untuk meningkatkan keterlibatan murid dan memupuk kemampuan berpikir kritis serta kerja sama tim. Saya akan berperan menjadi guru teladan, motivator, dan pendukung. Saya menyadari pentingnya peran guru yang fleksibel sesuai dengan asas taman siswa. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarsa dan tuturi handayani. Saya berusaha untuk menjadi lebih adaptif dalam peran saya, memimpin dan memberi contoh,
mendampingi dan membangun semangat, serta memberikan dukungan dari belakang. Saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid dan memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya, yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, antara lain menerapkan teringat, ngerti, ngerosok, dan ngelakoni. Saya akan merancang kegiatan pembelajaran yang memungkinkan murid untuk tidak hanya memahami materi, tetapi juga merasakan dan mengaplikasikannya. Misalnya, menggunakan proyek-proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga hasil yang didapat, murid-murid lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan dapat melihat relevansi dari apa yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga akan mempraktikkan asas taman siswa, di mana mengubah peran saya sesuai dengan situasi, menjadi teladan di depan, memberikan motivasi di tengah, dan mendorong murid dari belakang. Saya akan lebih sadar dalam menyesuaikan pendekatan saya berdasarkan kebutuhan murid dan situasi kelas, sehingga murid-murid merasa lebih termotivasi dan didukung, serta mereka melihat guru sebagai figur yang adaptif dan inspiratif. Saya pun akan melaksanakan pembelajaran yang aktif dan kolaboratif dengan mengadakan lebih banyak kegiatan kelompok dan proyek kolaboratif yang mendorong interaksi dan kerjasama antar murid. Dan pastinya, saya akan menggunakan metode student center, di mana siswa lebih aktif dan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Serta saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Demikianlah pemaparan video saya mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu Guru. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.